Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Semoga semua yang lagi nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik secara jasmani, rohani, dan keuangannya. Dan kali ini aku mau bikin monthly budget yang direquest oleh Bunda Umu Abdillah dalam kolom komen. Oh iya, ini aku desain sendiri financial planner untuk video budgeting kita kali ini. Ini terdiri dari 5 layout, yaitu cover financial plan, monthly budget, detail pengeluaran, saving tracker, dan expense tracker. Dan buat kalian yang pingin financial planner seperti ini, kalian bisa download di bagian deskripsi dari video ini, free ya, alias gratis, dan sudah aku share link filenya. File dalam bentuk PDF size A4 dan bisa langsung kalian print. Karena info yang diberikan kurang lengkap, jadi aku modifikasi sedikit budget ini versi aku. Dan ini untuk 2 dewasa dan 1 anak balita usia TK. Di sini Bunda Umu ngasih info bahwa penghasilan per bulan yang diterima adalah 2,5 juta. Jadi di kolom pendapatan kita tuliskan penghasilan dari gaji 2,5 juta. Dan sekarang kita mulai bikin monthly budgetnya. Yang pertama, ketika menerima gaji langsung aku alokasikan sebesar 10% untuk tabungan. Seperti quote dari Warren Buffett, "Don't save what is left after spending, but spend what is left after saving." Yang mana artinya dalam bahasa Indonesia adalah jangan menyimpan sisa uang yang ada setelah kamu menggunakannya, namun gunakan sisa uang yang ada setelah kamu menyimpannya terlebih dahulu. Bagiku, quote ini sangat relevan bagi yang penghasilannya bulanan, karena kita dianjurkan untuk menyimpan tabungan di awal kita menerima gaji. Dan jika kita masih punya hutang yang harus dibayar, maka langsung aku alokasikan untuk dibayar terlebih dahulu. Apalagi jika hutang itu menyangkut cicilan bank atau KPR rumah, berarti kalau sampai kita menunggak. Berikutnya untuk budget listrik sebesar 200.000. Ini listrik 900 watt dan tidak pasang AC, jadi hanya 1 kipas angin, magicom, kulkas, 1 TV, dan penggunaan sewajarnya. Budget untuk PDAM sebesar 50.000 dan SPP untuk sekolah anak yang masih TK 30.000. Belanja sayur dan lauk untuk 1 bulan sebesar 600.000. Biasanya aku bagi per minggu, jadi stok di kulkas biar nggak bolak-balik ke pasar. Bayar buat iuran lingkungan RT plus arisan PKK sebesar 40.000, masing-masing 20 ribuan. Budget untuk transport buat beli bensin 1 sepeda motor selama sebulan 100.000 dengan asumsi penggunaan sepeda motornya dalam kota aja ya. Belanja grosir bulanan seperti gula, minyak, beras, perlengkapan ronde, perlengkapan mandi. Walaupun stok bulan kemarin masih ada, tetap aku stok lagi yang baru karena barang-barang seperti ini pasti kepake tiap harinya. Paket kuota internet plus pulsa untuk 2 orang dengan jatah masing-masing 100 ribuan, jadi 200.000 untuk 2 orang. Namanya anak-anak pasti minta jajan. Biasanya aku siasatin beli jajan rencengan biar lebih hemat, jadi nyimpen jajannya juga harus tersembunyi. Dan tiap hari kita jatah beberapa aja biar gak habis sekaligus. Dan budget untuk jajan sendiri aku budgetin 100.000. Dan yang wajib ada tiap bulan, salah satunya adalah sedekah. Sedekah ini luas pengertiannya, bisa memberikan uang untuk orang tua atau sebagai uang saku untuk adik dan untuk orang-orang yang membutuhkan, karena dengan sedekah akan lebih membukakan pintu rezeki kita. Berikutnya budget untuk sinking fund. Untuk pengeluaran pasti yang nominalnya gede, sebaiknya kita bikin sinking fund. Jadi sinking fund ini adalah dana yang disimpan dan direncanakan untuk suatu tujuan tertentu dan terpisah dari tabungan. Misalnya untuk bayar pajak motor per tahunan. Kan tiap tahun pasti tuh kita bayar. Dalam membuat budget, pastikan tidak lebih besar dari jumlah pendapatan. Maksimal harus sama dengan pendapatan. Setelah kita bikin budget secara garis besar, jika ada rincian yang lebih detail, maka aku jabarkan lagi di lembar detail pengeluaran. Seperti detail untuk groceries. Di dalam groceries ini aku peruntukkan untuk beli beras 8 kg yang per kilonya harga 10.000. Lalu ada gula, garam, minyak, bumbu dapur, aku budgetin 50.000. Dan untuk perlengkapan laundry seperti deterjen, super pel, ya alat-alat kebersihan itu aku budgetin sebesar 30.000. Dan untuk peralatan mandi seperti sabun, odol, sampo, aku budgetin 30.000. Dan untuk air minum
Ini pakai air PDAM yang direbus ya, dengan asumsi bahwa daerahnya kualitas airnya tuh bagus. Jadi bisa menghemat untuk pengeluaran air minum atau air galon. Dan untuk detail pengeluaran hutang atau cicilan, jika punya beberapa hutang atau cicilan bisa kalian jabarkan di kolom ini juga. Dan untuk detail sinking fund, ini kan ada beberapa, jadi aku jabarkan di detail ini. Ini sebagai contoh aja ya. Salah satunya bayar pajak motor, lalu berikutnya ada untuk beli perabotan rumah. Berikutnya adalah lembar expense tracker. Buat melacak pengeluaran apa saja dalam sebulan, bisa kita catat ke dalam expense tracker ini. Misal tanggal 1 kita ada pengeluaran untuk bayar SPP sekolah sebesar 30.000 secara cash. Dan tanggal 2 bayar listrik 200.000 lewat kartu debit. Kebanyakannya banyak orang malas untuk mencatat bagian ini. Tapi ini sangat penting untuk mengetahui kemana saja pengeluaran kita selama sebulan ini. Dan kita isi saving tracker untuk bulan Juni. Di awal terima gaji, alokasi tabungan langsung aku sisihkan, dan budget untuk tabungan seperti yang di budget adalah 250.000. Dan karena Bunda Umu Abdillah ingin bisa nabung 3 juta selama kurun waktu 6 bulan. Dan budget tabungan kalau dihitung-hitung 250 kali 6 sama dengan 1,5 juta. Ini kurang dari target atau nggak sesuai dengan target ya. Maka alternatif untuk menambah uang tabungan adalah yang satu, kita bisa melakukan penghematan pada poin budget tertentu seperti groceries dan lauk pauk. Dan yang kedua adalah mencari penghasilan tambahan untuk menambah pundi-pundi tabungan. Dalam menabung ini, poin yang penting adalah konsisten dan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan kita sehari-harinya. Jangan sampai karena ingin nabung banyak, kebutuhan sehari-hari kita juga jadi terganggu.